Kota Mataram dan yang berada di wilayah hukum Polresta Mataram. Menjelang malam tahun baru 2023, Satlantas Polresta Mataram melaksanakan rekayasa lalu lintas pengamanan tahun baru 2023 dengan tujuan untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di wilayah Kota Mataram nih. Dan sebagai informasi, Satlantas Polresta Mataram membagi pengamanan menjadi pengamanan lokasi perayaan malam tahun baru, di antaranya Lapangan Sangkareang, Lombok Epicentrum Mall, Mataram Mall, dan Taman Udayana. Dan pengamanan lokasi wisata atau objek vital, di antaranya Pantai Gading, Pantai Loang Balok, Pantai Ampenan, Mataram Mall, Lombok Epicentrum Mall, Wisata Kura-Kura, Taman Narmada, dan Taman Suranadi. Adapun pelaksanaan rekayasa arus lalu lintas perayaan Tahun Baru 2023 sebagai berikut nih semeton. Rekayasa arus lalu lintas di Jalan Saleh Sungkar, Simpang 3 Kebonroe. Apabila terjadi kepadatan arus lalu lintas dari arah utara atau dari arah Batu Layar, maka arus lalu lintas dari arah Jalan Saleh Sungkar akan diarahkan ke Jalan Adi Sucipto menuju Simpang 4 Rembige. Untuk penyekatan kendaraan, pertama dilakukan di Simpang 3 Kebonroe. Namun, apabila masih ada kebocoran arus lalu lintas, akan dilakukan penutupan sepenuhnya di Jembatan Meninting dan diarahkan menuju Simpang 3 Ireng, Sesele, Gunung Sari. Selanjutnya, rekayasa arus lalu lintas di Gunung Sari. Arus lalu lintas yang datang dari arah Jalan Raya Tanjung, Simpang Montong, akan diantisipasi di Simpang 4 Gunung Sari, dipecah ke Jalan Majapahit dan Jalan Dr. Wahidin, menuju Simpang 3 Dakota maupun Simpang 4 Rembige. Selanjutnya dari Simpang 4 Rembige, arus lalu lintas akan dipecah kembali ke Jalan Jenderal Sudirman dan ke Jalan Hos Cokroaminoto. Rekayasa arus lalu lintas di Jalan Udayana. Pengalihan arus lalu lintas di Jalan Udayana ini diberlakukan apabila terjadi kepadatan arus lalu lintas di Taman Udayana. Jalur akan dialihkan ke Jalan Adi Sucipto baik menuju ke arah Ampenan maupun ke Simpang 4 Rembige. Dan untuk di Simpang 4 Bank Indonesia, lalu lintas yang menuju ke arah Jalan Udayana akan dilakukan penyekatan, sehingga arus lalu lintas akan diarahkan ke Jalan Pejanggi dan ke Jalan Erlangga. Dan selanjutnya rekayasa arus lalu lintas di Lapangan Sangkareang. Pengalihan arus lalu lintas di Jalan Pejanggi menuju Lapangan Sangkareang diberlakukan apabila terjadi kepadatan di Lapangan Sangkareang. Arus lalu lintas akan dialihkan ke Jalan Irama dan Jalan Pelita menuju ke Jalan Pariwisata. Kemudian, pengalihan arus lalu lintas di Simpang 4 Kamboja diberlakukan apabila terjadi kepadatan atau penumpukan kendaraan di Jalan Caturwarga menuju Lapangan Sangkareang. Arus lalu lintas akan dialihkan ke Jalan W.R. Supratman menuju ke arah Punia. Rekayasa arus lalu lintas Lombok Epicentrum Mall. Apabila terjadi kepadatan arus lalu lintas di Jalan Sriwijaya menuju ke arah Lombok Epicentrum Mall, maka arus lalu lintas akan dialihkan ke Jalan Nuraksa Simpang 4 Taman. Kemudian arus lalu lintas yang datang dari Jalan Arif Rahman Hakim akan dialihkan ke Jalan Sriwijaya. Dan di Simpang 4 Tanah Haji akan diberlakukan pengalihan arus lalu lintas apabila terjadi kepadatan arus lalu lintas di depan Lombok Epicentrum Mall. Arus lalu lintas akan dialihkan ke Jalan Erlangga dan Jalan Gajah Mada. Selanjutnya, arus lalu lintas dari arah Lombok Epicentrum Mall menuju Sriwijaya akan dialihkan ke Jalan Arif Rahman Hakim dan Jalan Sriwijaya. Untuk U-turn, dari Bank NTB depan Niaga sampai dengan Simpang 4 Taman akan ditutup dengan water barrier. Selanjutnya, rekayasa arus lalu lintas Mataram Mall. Apabila terjadi kepadatan arus lalu lintas di Jalan Pejanggi, tepatnya di depan Mataram Mall, maka akan diberlakukan pengalihan arus lalu lintas ke Jalan Bung Hatta dan Jalan Bung Karno. Untuk pengamanan jalur wisata Pantai Loang Balok nih semeton, pengalihan arus lalu lintas yang datang dari arah Jalan Arya Banjargetas diberlakukan apabila terjadi penumpukan kendaraan di Makam Loang Balok. Akan diberlakukan sistem buka tutup di Simpang 4 Tanjung Karang dan arus lalu lintas akan dialihkan ke Jalan Sultan Salahuddin, Batu Ringgit. Selanjutnya, pengamanan jalur wisata Pantai Gading dan Pantai Mapak Indah. Pada bundaran metro, tidak dilakukan pengalihan arus lalu lintas. Namun, akan diberlakukan penyekatan kendaraan untuk menghalau atau memutar balik kendaraan bak terbuka yang mengangkut orang yang datang dari arah Lombok Barat maupun Lombok Tengah.
serta mengalihkan kendaraan roda 6 atau lebih ke arah Jempong, Jalan Gajah Mada. Pengamanan jalur wisata Pantai Ampenan. Apabila terjadi kepadatan arus lalu lintas di Simpang 5 Ampenan, Jalan Saleh Sungkar akan diurai dan dialihkan ke Jalan Koperasi. Kemudian, untuk pengamanan jalur wisata Kura-Kura, pengamanan jalur wisata Taman Narmada, dan pengamanan jalur wisata Taman Suranadi akan dilakukan penempatan personil di masing-masing lokasi untuk melaksanakan pengawasan dan pengaturan arus lalu lintas di seputaran. Demikian rekayasa arus lalu lintas dalam rangka pengamanan Tahun Baru 2023 di wilayah hukum Polresta Mataram. Tidak lupa, kami menghimbau Semeton Senamian untuk selalu menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas. Tetap berhati-hati, terlebih lagi saat musim hujan yang dapat memungkinkan munculnya berbagai kendala.